Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Orang bijaksana tetap hidup, bahkan jika ia harus kehilangan harta bendanya. Tetapi orang yang memiliki harta benda tanpa kebijaksanaan, ia tidak hidup, bahkan pada saat ini. Heragata, syair 499. Ya, selamat malam kepada Romo Ramani, Bapak Ibu, serta saudara-saudari sama sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita sungguh beruntung karena kita bisa bersama-sama melakukan perbuatan baik, yaitu puja bakti bersama ya dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak 2565 Buddhis Era atau Tahun Buddhis 2021. Bapak Ibu, saudara-saudari sama sekalian, ya, ini merupakan hal yang sangat baik, ya, hal yang sangat baik buat kita. Kenapa? Ya, karena di dalam menyambut datangnya Hari Trisuci Waisak, ya, kita gunakan dengan waktu atau dengan kesempatan yang cukup baik sekali buat kita semua. Ya, dengan diadakannya sebulan penghayatan Dhamma, ya, hari ini merupakan hari ke-23. Kita mulai ya dari tanggal 26 April ya, sampai menjelang Waisak, ya. Ini ya merupakan hari yang ke-23, ya, hari sebulan penghayatan Dhamma. Ya. Trisuci Waisak ya merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua, terutama umat Buddha. Ya, karena Trisuci Waisak merupakan hari besar, hari yang sangat ya dinanti-nantikan oleh kita semua. Kenapa? Ya, karena Trisuci Waisak atau Waisak Puja, ya, hari Waisak, ya, ini sungguh sangat kita harus pahami, ya, kita harus mengerti, ya, kita sebagai umat Buddha, kita harus tahu makna dari perayaan atau Waisak, ya, Waisak Puja. Ya, ada 3 hal penting yang perlu kita ya ketahui, kita sebagai umat Buddha. Ya, yang peristiwa yang pertama itu adalah ya kelahiran Pangeran Siddhartha ya di Taman Lumbini. Ya, peristiwa penting yang kedua juga adalah ya Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna menjadi sama Sambuddha di bawah pohon Bodhi, tepatnya di Buddha Gaya. Nah, peristiwa yang ketiga yaitu parinibbananya Sang Buddha ya di Kusinara. Nah,
Tentu dengan datangnya Waisak, Bapak Ibu Saudara-saudari sama sekalian, ya, dengan datangnya Waisak, kita sebagai umat Buddha bukan merayakannya dengan berpesta-pesta, ya, berpesta pora, dengan merayakan dengan perayaan yang mewah, ya. Tetapi yang perlu kita sadari, ya, perlu kita ingat, ya, ketika datangnya Waisak, kita yang harus kita lakukan adalah, ya, kita merenung, ya, kita harus merenung apa saja yang sudah kita lakukan, ya, selama 1 tahun, ya, belakangan, ya, apakah kita banyak berbuat baik atau justru sebaliknya, ya. Dengan datangnya Waisak, ya, kita harus merenung, ya, kalaupun, ya, kita, ya, selalu berbuat baik, ya, kita harus terus tingkatkan, ya, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, ya. Kalau misalnya kita 1 tahun belakangan, ya, kita selalu melakukan hal-hal yang kurang baik, ya, coba kita kurangi, coba kita perlahan-lahan kurangi perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau tidak bermanfaat bagi diri kita ataupun bagi orang lain. Nah, ini hanya sekedar, ya, pengantar, ya. Tentu, ya, Bapak Ibu saudara-saudari sama sekalian, ya, sesuai dengan, ya, pengumuman atau poster, ya, iklan yang ada, ya, pada tema malam hari ini, ya, yang akan saya bawakan adalah tentang hidup bahagia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sama sekalian, ya, kita sebagai manusia, ya, tentunya ingin selalu mendapatkan kebahagiaan, ya. Coba Bapak Ibu yang baik yang ada di wihara atau di rumah, ya, Bante, saya bertanya kepada Anda sekalian, ya, apakah tujuan hidup Anda, uh, ya, Anda sudah terakhir sebagai manusia tentu mempunyai tujuan, ya. Saya bertanya, apakah tujuan hidup Anda sekarang, atau apakah cita-cita Anda, ya, pasti umumnya akan menjawab, ya, ingin hidup bahagia, ya, dan sejahtera. Ini sudah pasti, ya, semua orang atau semua makhluk pasti akan menjawab ingin hidup bahagia dan sejahtera, ya. Demikianlah semua orang di dunia ini umumnya menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan, ya. Bapak Ibu, ya, saudara-saudari sama sekalian, tetapi hanya saja tingkatan kebahagiaan setiap makhluk tidaklah sama, ya. Misalnya ada orang yang bahagia karena yang memiliki harta benda, ya, memiliki kekayaan yang cukup, ya, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya. Ya, tentu dengan memiliki kekayaan yang sudah dimilikinya, ya, bisa mewujudkan keinginan-keinginan yang dia inginkan, ya, setiap harinya atau setiap saat, ya, keinginan yang muncul dia bisa menggunakan kekayaan tersebut, ya. Sebaliknya juga ada yang bahagia apabila pada suatu hari dia bisa cukup makan, ya. Ada yang bahagia karena memiliki, ya, teman yang baik atau teman-teman yang banyak dan lain sebagainya, ya.
sebagai salah satu pedoman kehidupan manusia. Ya, ajaran agama di dunia ini juga ya, kita mengajarkan jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan. Ya, tak terkecuali yaitu ajaran Buddha. Ya, ajaran Buddha selalu mengajarkan kebahagiaan. Ya, kalau misalnya kita bagi, ya ada dua kelompok, yaitu kebahagiaan duniawi maupun kebahagiaan secara spiritual atau batin. Nah, tentu ya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, tujuan utama ajaran Buddha adalah kebahagiaan dan kesejahteraan yang melampaui duniawi atau bisa dikatakan yaitu nibbana. Ya. Namun ya bukan berarti Sang Buddha tidak mengajarkan jalan menuju kebahagiaan dan kesejahteraan duniawi. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dhamma yang diajarkan Sang Buddha bersifat yaitu universal. Ya, yang juga bertujuan pada kebahagiaan yang bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tadi sudah saya sebutkan di awal, ada yang bahagia karena memiliki kekayaan, ada yang bahagia karena memiliki teman yang banyak dan lain sebagainya. Ya. Oleh sebab itu, ya, untuk Bapak, Ibu atau saudara-saudara sekalian yang masih menginginkan kebahagiaan ya, dan kesejahteraan yang terlihat ya, dalam kehidupan saat ini ataupun yang akan datang, ya kalau di dalam sutta, ya kalau di dalam sutta Sang Buddha mengajarkan ya terutama kepada seorang upasaka Tiga Janu, ya Tiga Janu Sutta atau Yagapaja Sutta ya, di dalam Anguttara Nikaya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di dalam sutta tersebut ya Sang Buddha mengatakan kepada pemuda tersebut ya ada 4 hal ya kekayaan atau kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh seorang perumah tangga. Ya, 4 hal. Ya, seseorang perumah tangga bahagia, bisa bahagia. Nah, hal yang pertama yaitu yang sudah disebutkan di awal, yaitu memiliki kekayaan. Ya, atau dalam bahasa Pali, Hutana Sampada. Nah, syarat yang pertama untuk hidup bahagia adalah tentu ya kita harus mencari kekayaan atau harta benda. Nah, tentu kekayaan ini harus dicari dengan bekerja dan berusaha. Ya, kekayaan harus dicari dengan bekerja atau berusaha. Ya. Di dalam bekerja kita juga harus tekun dan gigih, ya tekun dan gigih. Bagi Anda yang bekerja sebagai ya karyawan atau pegawai, ya ini berarti Anda harus bekerja dengan baik, ya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, tidak melalaikan kewajibannya sebagai pegawai atau karyawan. Ya, memiliki inisiatif, ya selalu memiliki inisiatif dalam bekerja sehingga apapun yang karyawan atau pegawai kerjakan atau Anda sebagai pegawai ya Anda kerjakan yang diberikan oleh atasan dapat diselesaikan dengan baik. Ya, begitu juga bagi Anda yang memiliki
usaha sendiri atau bisnis sendiri. Ya, Anda harus bisa memiliki kemampuan mengatur dan mengelola usaha tersebut dengan baik, ya. Bisa mengatur pengeluaran dan pendapatan Anda dengan baik, ya, mengelola usaha Anda dengan baik, ya. Saudara-saudara sekalian, ya, dengan bekerja dan berusaha secara tekun dan gigih, ya, tidak hanya seseorang memperoleh hasil yang maksimal, tetapi juga mencapai kepuasan batin dalam melakukan pekerjaan atau usahanya tersebut. Ya, ini hal yang pertama, seseorang atau rumah tangga ya bisa bahagia karena memiliki ya kekayaan. Nah, hal yang kedua yaitu menjaga atau melindungi kekayaan yang sudah diperolehnya dengan penuh kerja keras, dengan penuh banting tulang dan lain sebagainya, ya, atau dalam bahasa Pali araka sampada. Nah, ya tentu setelah Bapak Ibu ya bekerja dengan tekun dan gigih sehingga berhasil mengumpulkan harta kekayaan ya yang mencukupi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah dengan menjaga dan melindungi ya kekayaan tersebut, ya, agar kekayaan yang sudah didapatkan bisa terhindar dari kehilangan, ya, agar kekayaan yang telah dikumpulkan ya terhindar dari pencurian atau dirampok, ya, atau ya dari musibah, bencana alam dan lain sebagainya, atau juga pewaris yang tidak dapat mengembangkan kekayaan yang sudah Anda miliki dengan baik. Ya, misalnya ya Anda mewarisi anak-anak Anda, ya Bapak Ibu, ya anak Anda hanya menikmati kekayaan yang sudah diberikan oleh orang tuanya, ya, dengan misalnya suka berpoya-poya, ya pergi ke tempat hiburan dan lain sebagainya. Ini juga yang perlu ya kita ketahui, yaitu pewaris yang tidak dapat mengembangkannya dengan baik, ya. Bapak Ibu, ya saudara-saudara sekalian, memang semua yang kita miliki di dunia ini pada dasarnya tidak ada yang kekal. Ya, tidak ada yang kekal atau anicca. Ya, semua akan berubah. Ya, semua akan berubah. Suatu saat akan kita tinggalkan. Ya, kekayaan yang sudah kita dapatkan, ya, baik itu mobil, baik itu rumah, istri, anak dan lain sebagainya, ya, ini kita akan tinggalkan, tidak akan dibawa di dalam setelah kita meninggal. Ya, begitu juga harta kekayaan yang sudah kita miliki, sesungguhnya hanya hak pakai, bukan hak milik. Ya, harta kekayaan hanya bisa dimanfaatkan di dunia ini, ya, saja tidak bisa dibawa mati. Ya, namun ya demikian, ya, bukan berarti kita tidak bisa merawat dan menjaga harta benda yang sudah kita miliki. Ya, justru ya dengan selalu menjaga apa yang sudah kita miliki akan menunjang kebahagiaan di dunia ini. Ya, jadi ini hal yang kedua, ya, apabila kita ingin bahagia, ya harus menjaga dan melindungi kekayaan yang telah kita peroleh, ya, yang telah kita miliki. Nah, hal yang ketiga, ya Bapak Ibu, yang tidak kalah penting adalah kita harus memiliki ya teman-teman yang baik atau tidak bergaul dengan orang yang jahat. Ya. Setelah kita dapat menjaga dan merawat
ya, apa yang sudah kita miliki. Ya, kita juga hendaknya berteman dengan sahabat yang baik atau kalyanamita. Ya, karena manusia adalah makhluk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ya tanpa bantuan orang lain. Ya, kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita sukses, ya, kita berhasil, ini juga berkat bantuan orang lain. Ya, dimanapun ya, dan kapanpun kita berada, ya, kita selalu berhubungan dengan orang-orang ya di sekitar kita. Ya, salah satu yang paling dekat dengan kita ya keluarga. Ya, makanya kita harus ya menjaga hubungan yang baik dengan keluarga. Ya, karena keluarga ini sangat penting ya untuk menjaga kita. Ya, yang harus kita pertama-tama jaga hubungan adalah hubungan keluarga kita. Ya, harus memiliki keharmonisan di dalam terhadap anak-anak kita, terhadap kakak, adik, dan lain sebagainya. Ya, kembali lagi ke kalyanamita atau memiliki teman yang baik. Ya, tidak semua orang bisa dijadikan sahabat baik. Ya, seperti yang mereka yang tamak dan serakah, ya banyak bicara tetapi tidak berbuat apa-apa. Ya, terutama ada juga ya sahabat atau teman kita yang penjilat. Ya, penjilat. Penjilat di sini maksudnya adalah manis di depan kita tetapi jelek-jelekin di belakang kita. Dan juga ada juga teman atau sahabat kita yang suka berpoya-poya. Kita juga harus jauhi ini. Ya, sahabat yang tidak baik. Tetapi yang perlu kita dekati atau kita perlu ya berteman adalah mereka yang suka membantu kita. Ya, baik ya pada saat kita senang maupun pada saat kita susah. Ya, menunjukkan jalan yang benar dan selalu bersimpati adalah orang-orang yang dapat kita andalkan sebagai sahabat yang baik. Ya, karena berteman dengan orang yang baik, ya, di dalam pergaulan dengan orang yang baik, ya, ini akan membawa dampak yang positif bagi kita. Ya, kita akan terbiasa untuk ikut ya, melakukan hal-hal yang baik juga. Ya, kalau misalnya teman kita selalu berbuat baik, misalnya selalu misalnya setiap minggu melaksanakan baksos atau bakti sosial, ya, kalau misalnya kita ikut bergaul di dalam baksos tersebut, maka kita akan terbawa hal-hal yang baik. Ya, seperti daun yang dipakai membungkus ya kayu cendana, ya, akan ikut berbau wangi. Ya, demikian pula pergaulan dengan orang yang baik akan membawa dampak yang positif bagi diri kita. Ya, berbeda jika kita berteman dengan orang yang tidak baik. Ya, misalnya dengan orang yang boros, atau ya kita berteman dengan orang yang suka minum-minuman, ya, suka mabuk-mabukan, suka keluar malam dan lain sebagainya. Ya, kita juga akan terbawa. Ya, kalau belum memiliki batin yang kuat. Ya. Ya, selain itu juga apabila kita bergaul dengan orang yang jahat akan mengakibatkan nama kita juga ikut tercemar. Ya. Ini juga perlu kita hindari, ya. Seperti rumput alang-alang yang dipakai membungkus ikan, Bapak Ibu. Ya, pasti rumput alang-alang tersebut akan ikut berbau busuk. Ya, demikian pula ya kita
di dalam pergaulan, bergaul dengan orang yang dungu, ya akan menimbulkan reputasi yang buruk juga. Ya, oleh karena itu kita harus lebih jeli ya dalam bergaul, ya dalam pergaulan kita di masyarakat. Ya, kita harus bisa memilih mana teman yang baik, mana yang teman yang tidak baik. Ya, teman baik kita harus dekati, kita harus berteman, kita harus bergaul. Tetapi kalau misalnya kita bertemu dengan teman yang tidak baik atau teman yang palsu, ya kita harus jauhi. Ya, tetapi ya bagi batinnya yang sudah maju, tidak ada salahnya ya berada di antara orang yang kurang baik, ya kurang baik dengan tujuan dapat membimbing mereka ke jalan yang benar. Ya, perumpamaannya seperti ya bunga teratai. Ya, bunga teratai tumbuh di tengah kolam atau air yang kotor. Ya, begitu juga kalau batin kita sudah kuat, batin kita sudah maju, ya dimanapun kita bergaul, dimanapun kita berteman, ya baik ya bergaul di lingkungan yang orang-orangnya tidak baik, ya kalau batin kita sudah maju, ya kita tidak akan berpengaruh, ya tidak akan terpengaruh kepada diri kita, ya. Maka ya menjalin persahabatan yang baik ini juga sangat penting bagi kita, ya karena akan membuat seorang hidup lebih bahagia dari hidup berkelimpahan harta, namun tanpa seorang sahabat apapun. Nah, ini hal yang ketiga ya di dalam Tiga Janu Sutta ya yang Sambuddha katakan kepada pemuda Tiga Janu, yaitu kalyanamita, harus ya memiliki teman yang baik, ya harus bergaul dengan orang-orang yang baik, ya, orang yang bijaksana dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selain kita memiliki kekayaan, ya menjaga kekayaan tersebut dan memiliki pertemanan yang baik, ya. Yang keempat, yang tidak kalah penting juga adalah kita harus hidup yang seimbang. Nah, hidup yang seimbang, ya kita misalnya, ya kita sudah mengumpulkan kekayaan, kita menjaganya, ya kita juga harus hidup yang seimbang. Nah, maksudnya di sini adalah kita tidak boros ya di dalam pengeluaran kita sehari-hari. Nah, ini 4 hal yang dikatakan Sang Buddha kepada seorang pemuda yang bernama Tiga Janu. Ya, apabila kita untuk berumah tangga, ya, apabila ingin bahagia, 4 hal ini Anda harus ingat, yaitu ya memiliki kekayaan, menjaga atau merawat kekayaan yang sudah Anda dapatkan, memiliki pertemanan yang baik, dan hidup yang seimbang. Nah, tetapi 4 hal di atas atau 4 hal tersebut ya ini merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan di dalam kehidupan duniawi. Sebagai seorang Buddhis, kita tentu juga ingin maju di dalam hal spiritual atau batin kita. Nah, di dalam ya memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan spiritual atau batin kita, nah, ada baiknya ya kita perlu memperhatikan 4 hal juga, ya 4 hal yang dikatakan ya
apabila kita ingin maju di dalam batin kita atau spiritual kita. Yang pertama yang perlu kita ketahui, ya, apabila batin kita atau spiritual kita ingin maju, yaitu kita harus memiliki sada, ya, sada atau keyakinan. Kenapa sada merupakan hal yang pertama yang perlu kita miliki? Nah, keyakinan atau sada ini kalau diibaratkan adalah sebagai fondasi bagi diri kita. Ya, kalau kita tidak memiliki keyakinan, kalau kita tidak memiliki sada, ya, maka hidup kita tidak akan bahagia. Ya. Kenapa bisa dikatakan begitu? Ya, contoh, ya, kalau misalnya kita sebagai umat Buddhis, ya, tidak yakin terhadap Buddha, tidak yakin terhadap Dhamma, tidak yakin terhadap Sangha, ya, ini juga tidak akan membuat batin kita atau spiritual kita menjadi maju. Nah, makanya, ya, kita sebagai umat Buddhis, ya, umat Buddha, kita terutama harus yakin terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya, kita harus yakin terhadap empat kebenaran mulia. Ya, kita harus yakin terhadap hukum karma. Kita harus yakin terhadap hukum sebab akibat. Nah, kita harus tanamkan, kita harus kembangkan keyakinan kita terhadap hal-hal tersebut. Ya, tentu setelah kita memiliki keyakinan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dalam batin atau spiritual kita. Nah, yang tidak kalah penting, ya, kita juga harus menjalankan sila. Ya, Anda, ya, Bapak Ibu, ya, sebagai upasaka upasika, ya, Anda harus menjalankan 5 sila atau Pancasila. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak minum minuman keras. Ya, ini Anda harus ingat. Ya, tadi di awal, ya, Anda sudah memohon tuntunan di sarana Pancasila. Nah, tetapi yang perlu kita atau perlu Bapak Ibu ketahui, bukan hanya setiap kebaktian ataupun setiap datangnya SPD atau setiap minggu dan lain sebagainya Anda memohon tuntunan di sarana Pancasila, ya, selalu diucapkan berulang-ulang, tetapi, ya, kelima sila ini tidak dijalankan dengan baik. Ya, ini sama saja, ya, tidak ada gunanya. Anda setiap ada biku yang ceramah, ya, Anda memohon tuntunan di sarana Pancasila, ya, Anda mengucapkan berulang-ulang, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, ya, tidak dijalankan dengan baik. Ini sama saja tidak ada gunanya. Ya, oleh karena itu kita juga harus, ya, Anda sebagai perumah tangga, ya, harus, ya, menjalankan kelima sila ini, 5 latihan sila ini dengan baik. Ya, apabila, ya, sila yang sudah Anda ketahui, sudah Anda mohon, ya, kepada para biku atau para bante, ya, Anda jalankan sila ini dengan baik, ya, tentu ini akan membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi batin atau spiritual Anda. Nah,
kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan spiritual yang perlu kita kembangkan adalah, yaitu yang ketiga adalah kedermawanan atau suka menolong, caga. Ya, seseorang yang dermawan ya berarti kita tidak kikir atau pelit. Ya, kita suka berbagi, ya, baik kepada yang membutuhkan maupun untuk melepas keterikatan kita kepada kepemilikan pribadi atau barang-barang pribadi yang sudah kita miliki. Ya, kita juga bisa membantu mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Ya, seperti misalnya ada orang yang terkena bencana, baik itu bencana alam maupun kebakaran dan lain sebagainya. Ya, kalau kita bisa mampu memberikan apa yang kita punya, ya, apa yang sudah kita punya, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Ini cukup baik ya buat mengurangi kemelekatan kita terhadap hal-hal yang bersifatnya materi dan lain sebagainya. Jadi kebahagiaan yang diperoleh ya dari kita memberi ya, dengan melepas dan membantu dengan kerelaan ini tidak ternilai harganya ya dibandingkan kita memperoleh kebahagiaan dari pencapaian duniawi manapun ya. Nah, Bapak Ibu ya, saudara-saudari sesama sekalian ya, kebahagiaan spiritual atau batin yang keempat yang harus kita kembangkan adalah kita harus kembangkan yang namanya kebijaksanaan ya. Ya, kebijaksanaan. Ya, ini juga tidak kalah penting ya buat kita kembangkan kebijaksanaan. Ya. Untuk hidup bahagia kita tidak cukup hanya menjadi orang yang baik. Ya. Kita tidak cukup menjadi orang yang baik saja. Ya. Tetapi juga kita harus bijaksana dalam menghadapi berbagai permasalahan ya dan realita kehidupan yang ada di dunia ini ya. Kalau di dalam Dhamma kita mengenal namanya Ataloka Dhamma ya, 8 kondisi kehidupan duniawi ya, untung rugi ya, dipuji dicela, terkenal tidak terkenal, dan suka dan duka. Nah, kalau kita bisa menghadapi 8 kondisi ini atau kondisi dunia yang ada pada saat ini dengan bijaksana, maka kita akan bahagia baik secara spiritual kita atau batin kita. Nah, karena ya dengan kita memiliki kebijaksanaan, ya memiliki kebijaksanaan, ya kita bisa memandang berbagai fenomena kehidupan yang timbul dan lenyap sebagaimana adanya. Ya, seperti yang di awal, ya kehidupan tidak ada yang kekal, ya selalu berubah-ubah. Ya, dari bahagia orang menjadi menderita, dari menderita akan menjadi bahagia, terus berulang-ulang seperti itu. Ya, makanya kita di dalam menghadapi fenomena-fenomena atau kondisi kehidupan kita, ya kita harus kembangkan kebijaksanaan. Nah, jadi 4 hal ini baik sada, sila, kedermawanan atau caga dan bijaksana, apabila kita mampu kembangkan ya, dengan baik, ya maka ini akan memperoleh kebahagiaan bagi kehidupan spiritual kita atau bagi batin kita. Ya,
batin kita akan terus berkembang. Nah, Bapak Ibu, ya, saudara-saudari sama sekalian, nah, mengenai hidup bahagia. Nah, hidup bahagia ini, ya, di mana sih letak kebahagiaan seseorang? Nah, letak kebahagiaan seseorang itu tidak jauh ya dari kita. Ya, kita bahagia itu tidak jauh. Ya, bahagia itu ada di dalam diri kita. Ya, ini yang perlu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang perlu Anda ingat semuanya. Ya, bahagia itu bukan untuk dicari. Ya, bahagia itu bukan untuk dicari, tetapi bahagia itu harus dibuat. Ya, harus dibuat, Bapak Ibu. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, coba ya, bagi orang yang mencari kebahagiaan, ya tentu kebahagiaan akan sulit untuk didapatkan. Ya, akan sulit didapatkan. Ya, tetapi ya bagi seorang pembuat kebahagiaan, ya tentu akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ya, seperti di awal tadi, kebahagiaan itu ada pada diri kita. Ya, maka cara yang mudah ya supaya hidup bahagia adalah dengan mewujudkan kebahagiaan yang ada pada diri kita, yang ada pada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, saudari saudara sekalian, ya, lantas bagaimana cara untuk mewujudkan kebahagiaan yang ada pada diri kita? Cukup gampang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Cukup gampang untuk membuat diri kita bahagia. Nah, yang pertama yang perlu kita kembangkan adalah rasa puas atau santuti ya di dalam diri kita. Kita harus kembangkan rasa puas terhadap hal apapun ya. Kalau di dalam Manggala Sutta ya Sang Buddha mengatakan ya bahwa puas dengan apa yang dimiliki adalah berkah utama. Nah, ya kita sebagai mungkin saya sebagai biku ya harus puas terhadap apa yang sudah saya miliki ya, baik jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatan dan lain sebagainya. Harus timbulkan atau kembangkan rasa puas di dalam diri kita. Ya, begitu Anda juga sebagai perumah tangga juga harus mengembangkan rasa puas ya, rasa puas yang ada pada diri Anda sendiri ya. Anda harus puas terhadap apa yang sudah Anda dapatkan, apa yang Anda sudah miliki ya, baik yaitu pakaian, tempat tinggal, obat-obatan, makanan dan lain sebagainya ya. Apabila kita bisa kembangkan ya, rasa puas yang ada pada diri kita, maka bahagia akan muncul ya, bahagia akan muncul. Nah, inilah yang pertama yang harus ya kita kembangkan untuk mewujudkan kebahagiaan yang ada pada diri kita, yaitu kita harus kembangkan rasa puas ya, atau santuti dalam bahasa Pali ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua sekalian,
Ya, untuk mewujudkan kebahagiaan yang kedua yang ada pada diri kita adalah kita harus memiliki yang namanya sedikit keinginan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sama sekalian, ya, sedikit keinginan ya bukan berarti kita tidak boleh sama sekali bukan berarti kita tidak boleh sama sekali punya keinginan, harapan ataupun cita-cita. Ya, tetapi dalam hal ini kita harus bijaksana dan bisa mengukur kemampuan kita. Ya, dalam hal ini kita harus tahu dan bisa membedakan ya antara kebutuhan dan keinginan. Ya, semakin banyak kita mempunyai keinginan, maka kita semakin jauh dari yang namanya kebahagiaan. Ya, sebaliknya, ya sedikit keinginan, ya ini akan mudah memperoleh yang namanya kebahagiaan. Jadi sedikit keinginan ini ya kita harus kembangkan, kita harus miliki. Ya, apalagi ya kita di zaman teknologi yang sudah semakin maju, ya contohnya adalah handphone yang terus berkembang setiap tahunnya. Ya, apabila kita tidak bisa mengontrol keinginan-keinginan kita, ya kita ingin menuruti kemajuan, terutama kemajuan terhadap teknologi, kita selalu ingin memiliki, ini akan membuat semakin menderita diri kita. Ya, kita akan jauh dari yang namanya kebahagiaan. Nah, jadi hal yang kedua yaitu ya, untuk mewujudkan kebahagiaan pada diri kita adalah kita harus memiliki sedikit keinginan. Ya. Yang ketiga yaitu kita harus, Bapak Ibu, kita harus mengurangi yang namanya pengotor batin atau loba, dosa, dan moha. Ya. Kekotoran batin seperti ya loba atau keserakahan, ya, atau kemelekatan, atau kekikiran, ya, kebencian, dendam, iri hati, ya, marah, dan lain sebagainya, ya, ini akan membuat diri kita jauh dari bahagia. Ya, oleh karena itu kita harus ya perlahan-lahan untuk mengurangi yang namanya pengotor batin atau kekotoran batin, loba, dosa, dan moha. Ya, misalnya ya kalau kita masih memiliki loba, ya kita harus kembangkan yang namanya dana atau memberi. Ya, kalau kita misalnya masih memiliki kebencian yang begitu besar ya pada diri kita, kita harus kembangkan yang namanya meta atau cinta kasih. Ya, begitu juga kalau misal kita masih memiliki moha, kebodohan batin, ya kita harus sering-sering praktek meditasi atau bhavana. Ya, jadi ya dengan kita bisa mengurangi kekotoran batin ya di dalam diri kita, maka otomatis kebahagiaan akan kita dapatkan. Kebahagiaan akan bertambah. Hidup kita pun menjadi tenang, ya. Hidup kita pun menjadi tentram, hidup kita pun menjadi damai dan bahagia. Jadi untuk mewujudkan kebahagiaan yang ada pada diri kita, yaitu ya kita harus memiliki 3 hal ini, yaitu mengembangkan rasa puas, memiliki sedikit keinginan, dan mengurangi yang namanya loba, dosa, moha. Jadi ya setelah kita mengetahui
Ya, Bapak Ibu, setelah kita mengetahui bahwa kebahagiaan itu tidak jauh dari kita, ya, ada yang kebahagiaan ada di dalam diri kita. Ya, maka cara mudah untuk mewujudkan kebahagiaan adalah kita harus membuat uh, kebahagiaan itu sendiri. Ya, kita harus munculkan kebahagiaan itu, uh, kebahagiaan yang ada di dalam diri kita. Ya, jadi 3 hal inilah yang harus Anda lakukan apabila ingin mewujudkan kebahagiaan yang ada pada diri Anda sendiri. Ya, ya Bapak Ibu, ya saudara-saudari sama sekalian, ya ada resep, ya, resep kebahagiaan yang saya ingin sampaikan kepada Anda sekalian. Ya, apabila Anda ingin bahagia, resepnya adalah harus mengendalikan pikiran. Ya. Nah, kita harus bisa mengendalikan pikiran. Ya. Pikiran inilah yang membuat ya kita bahagia atau tidak. Ya. Makanya di dalam Dhammapada Sang Buddha bersabda ya di awal tentang pikiran. Ya, tentang pikiran. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pemimpin. Ya. Apabila kita berbuat atau berucap, nah, selalu diawali dengan pikiran. Jadi begitu pentingnya pikiran ini, ya, begitu pentingnya pikiran ini kita harus kendalikan, ya, kita harus menjaga pikiran-pikiran agar pikiran ini ke arah yang positif, ke arah yang baik, ya, sehingga ini akan membuat kita bahagia. Nah, ya ketika pikiran kita selalu melihat kenyataan dengan baik, ya, dan memberikan reaksi pikiran yang positif, ya, maka kita dapat mendapat kebahagiaan. Ya, sebaliknya ketika kita melihat ya, kenyataan dengan reaksi pikiran yang negatif, maka penderitaan ini yang akan kita terima. Ya, jadi resep kebahagiaan kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Resep kebahagiaan kita harus bisa mengendalikan pikiran kita. Jadi kalau kita ingin bahagia, maka usahakan pikiran kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang positif. Ya, ya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, renungan malam yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, semoga dengan penyampaian atau renungan malam yang saya sampaikan bisa Anda ingat, bisa Anda praktekkan, ya, bisa Anda lakukan ya di dalam kehidupan sehari-hari, ya, sehingga akan membawa hidup Anda menjadi lebih baik, menjadi bahagia, hidup dengan damai, hidup dengan tentram untuk selama-lamanya. Ya. Selamat malam, ya. Sukihotu, Namo Buddhaya, Anumodana.